Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Sikumbang Jaya Farm. Pada video kali ini kita akan bahas faktor apa saja yang menyebabkan ayam broiler itu nafsu makannya menurun. Kalau biasanya peternak itu sibuk mana yang namanya obat penambah nafsu makan ayam, caranya meningkatkan nafsu makan ayam gimana, tapi lupa penyebab ayam broilernya itu nggak mau makan. Di sini kita akan bahas. Faktor yang pertama yang menyebabkan ayam broiler itu malas makan dan nafsu makannya itu menurun dari pakan itu sendiri, Pak. Sama selayaknya kita ini manusia, kalau Anda dikasih pakan yang sudah lama, nasi yang sudah lama mendekati basi, apakah Anda mau makan nasi itu? Tentu tidak. Terus apa solusinya? Anda pasti akan mencari nasi yang baru, yang hangat dan yang lebih lezat. Begitu juga ayam broiler. Ayam broiler ini nggak bisa saja dia ke rumah makan, Pak. Kalau dia bisa ke rumah makan, mungkin dia jajan sendiri kalau ada uangnya. Itu bercanda ya. Jadi pilihlah pakan yang benar-benar fresh. Nah, untuk para peternak mandiri, pilihlah pakan yang fresh, yang harganya sesuai dengan kualitas. Nggak ada itu cerita, Pak, yang namanya harga pakannya 200.000, kualitasnya bisa menyaingi yang namanya kayak Bravo 611, Java Comfit, dan merek Bonafit lainnya. Sangat kecil kemungkinan itu terjadi walau ada. Ya, intinya jangan beli pakan abal-abal. Kalau untuk pakan kemitraan, hati-hati pakan transparan. Yang namanya pakan transparan ini rentan berjamur dan aromanya sudah tidak enak lagi dicium, baik dicium manusia walaupun dicium bagi hewan. Dan rasanya pun sudah berubah. Inilah yang menyebabkan nafsu makan ayam broiler itu menurun. Solusinya bagi peternak kemitraan, Anda komplain ke kemitraan Anda. Ya, Pak, ayam broiler saya ini masih kecil, masih umur 15 hari, kok sudah dikasih pakan transparan yang nginapnya sudah sebulan lebih di kandang tetangga. Anda berhak itu. Nah, itu masalah Anda lah ya. Tapi bagaimana Bang solusinya kalau terpaksa saya pakai nih pakan sisa? Pakan tersebut Anda jemur. Setelah Anda jemur, Anda masukkan lagi ke tempatnya dan Anda berikan ke ayam broiler Anda, tapi setelah Anda semprot agak basah dengan menggunakan M4. Basah di sini bukan basah lepek ya, jadi basah-basah kering itu. Paham ya? Nah, M4 ini akan memberikan efek asam manis kepada pakan itu dan membunuh bakteri-bakteri jahat karena dia probiotik ya. Dan aromanya juga menarik bagi ayam broiler. Efeknya ayam broiler Anda akan mau memakan pakan itu dan makannya lebih lahap. Sediakan M4 itu di tempat Anda. Ini bukan promosi. Jadi cukup satu tutup botol M4 itu Anda berikan dalam 1 liter air biasa. Ingat, airnya itu jangan pakai kaporit. Ya, kalau Anda pakai kaporit nanti M4-nya gagal. M4 ini kan makhluk hidup sebenarnya. Ya, dia itu bakteri. Nah, semprotkan ke pakan Anda itu. Kering-kering basah. Itu bisa mengembalikan nafsu makan ayam broiler Anda. Jangan berikan pakan ayam broiler itu lebih dari 1 hari. Maksudnya di sini ketika Anda memberikan pakan ayam broiler itu, usahakan besoknya pakannya sudah habis dan diganti dengan pakan baru. Bang, gimana kalau dikasihnya 4 kali sehari pakannya? Kalau saya memberikannya cukup 1 kali sehari, karena saya ada pertimbangan yang namanya stres dan tenaga kerja, Pak. Kalau dikasih 4 kali sehari itu termasuk repot, tapi saya akuin itu bagus. Karena kenapa? Ayam broilernya ketika mencium aroma pakan baru, dia akan lebih bersemangat lagi yang namanya makan. Saya akuin itu. Cuman masalah kendala tenaga kerja dan kekhawatiran saya, ayam itu stres kalau dikasih makan misalnya 4 kali. Pagi saya kasih, siang saya kasih. Nah, di siang hari ini yang jadi permasalahan. Karena kenapa? Ayam broiler kalau di siang hari, Pak, dia lebih suka minum. Kalau Anda jelajahi kandang, takutnya ayam broiler kaget dan itu berpengaruh kepada kesehatan ayam broiler. Pakan yang tidak sesuai dengan umur ayam. Ini mempengaruhi nafsu makan ayam itu sendiri, Pak. Contoh, ayam broilernya berusia 7 hari. Tapi dipaksa makan pakan yang berusia 21 hari untuk ayam 21 hari. Apa yang terjadi? Yang jelas crumble-nya lebih besar, butirannya lebih besar, ayam kesulitan makan, Pak. Dan ini berpengaruh pada nafsu makan ayam broiler. Jadi sesuaikan
yang namanya pakan dengan umurnya. Mudah kok caranya. Baca karungnya. Pre-starter untuk 0 hari sampai 7 hari misalnya. Ini makannya starter 7 hari sampai 21 hari. Finisher sampai panen 21 hari. Sesuaikan saja kayak gitu, nggak perlu repot. Jangan diakal-akalin pakan itu. Kenapa diakal-akalin? Misalnya, pakan finisher itu kan lebih murah. Jadi tinggal digiling bang untuk menyiasati nafsu makan ayam broilernya. Setelah digiling saya berikan ke ayam 0 hari. Hancur ayam Anda pak. Karena kenapa? Nggak sesuai gizinya. Pakan finisher lebih murah karena kandungan proteinnya lebih sedikit. Karbohidratnya lebih tinggi karena ayam broiler yang besar lebih membutuhkan energi. Berbeda dengan ayam broiler yang baru tumbuh membutuhkan protein yang banyak untuk membangun daging pada tubuhnya. Jadi sesuaikan saja dengan umurnya. Selanjutnya masuk ke faktor manajemen ya. Yang namanya ayam broiler itu pak, saya kasih tahu dulu, dia itu nafsu makannya meningkat ketika suhu mulai dingin. Nah suhu ini terjadi di jam 5 sore sampai besok paginya mau ketemu panas lagi. Biasanya jam 9 atau jam 10 pagi. Jam-jam seperti inilah yang meningkatkan nafsu makan ayam broiler. Karena suhunya pas untuk makan enak sama kayak manusia, Anda tentu lebih enak makan di cuaca dingin dan sejuk. Kalau di cuaca panas, Anda lebih suka minum jus jeruk atau jus sirsak dan yang lainnya. Begitu juga ayam broiler. Manfaatkan waktu ini untuk membangunkan ayam broiler. Tapi kalau sudah pagi, nggak usah lagi dibangunin. Di malam hari, Pak. Ya. Jadi ketika nafsu makan ayam broiler itu sudah meningkat, ditambah pula dengan ABK rajin bangunin ayam broiler Anda, saya jamin feed intake-nya akan bagus dan FCR-nya akan bagus, ayam Anda akan lebih cepat besar. Tentu nafsu makannya terus meningkat. Ya. Nah, di sini kuncinya di ABK. Makanya hati-hati kalau cari ABK supaya ayam broiler Anda berhasil. Kalau di kandang close house lebih enak lagi, Pak. Kenapa? Suhunya bisa disetel. Kelembapannya bisa disetel, berbeda dengan saya yang kandang open house. Saya harus benar-benar tahu kapan sih waktu yang pas untuk membangunkan ayam broiler. Untuk mengejar yang namanya FCR dan feed intake-nya, yaitu tadi jam 5 sore sampai pagi. Nah, jadi hati-hati cari ABK. Kandang yang tidak sesuai dengan jumlah populasi juga bisa mempengaruhi nafsu makan ayam broiler. Contohnya seperti ini, kandang ayam broiler Anda hanya kuat menampung 400 ekor ayam broiler. Anda paksakan untuk mengisi kandang tersebut dengan 600 ekor tanpa penjarangan. Yang terjadi adalah kompetisi makan yang tinggi. Ayam broiler dengan berukuran tubuh yang lebih besar dan kuat akan lebih dulu makan. Sedangkan ayam broiler yang lebih lemah dan sebenarnya bisa punya peluang untuk tubuhnya menjadi besar, jadi kalah kompetisi makan. Dia akan jadi lebih malas makan, Pak. Dan dia akan makan setelah yang besar makan. Makanya sesuaikan kandang ayam broiler Anda itu dengan jumlah populasi Anda. Contoh, kandang ayam Anda itu panjangnya 10 meter, lebarnya 5 meter. Kalau untuk kandang open house, isilah 7 sampai 8 ekor per meter persegi. Jadi rumusnya begini, 10 kali 5 itu 50. 50 kali 8. 8 ini ayam broiler. Berarti kandang 10 kali 5 itu muat 400 ekor ayam broiler. Jangan Anda isi 800 ekor. Yang terjadi nanti kompetisi makannya tinggi, kandangnya lebih panas, dan kematian pun meningkat. Ya, sesuaikan dengan jumlah populasi, maka Anda akan berhasil dalam beternak ayam broiler. Bau kandang yang terlalu menyengat juga mempengaruhi nafsu makan ayam broiler. Nah, ini berkaitan erat dengan konstruksi bangunan kandang ayam Anda, Pak. Sebelum bangun kandang, ya, kandang tipe open house, pikir-pikir lagi jarak ketinggian dari lantai ke tanah. Jangan hanya Anda buat 1 meter. Kalau Anda buat 1 meter, ketika ayam broiler sudah beranjak dewasa dan kotorannya sudah mulai banyak, gas amoniak akan lebih cepat nyampai ke permukaan lantai. Ayam yang menghirup terlalu banyak gas amoniak akan terkena penyakit dan imbasnya nafsu makannya menurun. Minimal dari lantai ke tanah itu jaraknya 1 meter 80 cm. Itu sudah standar. Diharapkan dengan ketinggian seperti itu, ABK lebih mudah membersihkan kotoran ayam broiler
dan gas amoniak tidak sampai ke lantai ayam broiler. Jadi tidak bisa dia menjangkau ayam broiler ya. Dan lebih bagus lagi, kalau kandang ayam broiler Anda itu Anda bersihkan kotorannya. Misal sekali 5 hari, sekali 4 hari, sekali 3 hari. Itu bisa mempengaruhi nafsu makan ayam broiler Anda. Kalau sudah terlanjur buat kandang ayam broiler yang ketinggiannya 1 meter, bahkan nggak sampai 1 meter, terpaksa setiap hari harus Anda bersihkan kotorannya. Kalau tidak, ayam broiler Anda bisa bermasalah. Itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Saya tidak bahas tentang kenapa ayam broiler itu nafsu makannya menurun. Salah satunya karena penyakit, itu sudah pasti. Lagian sesuai dengan judulnya, ayam broiler yang sehat, kenapa nafsu makannya menurun? Itu yang kita bahas ya. Jaga kandang Anda, jaga diri Anda di kandang, jangan macam-macam supaya panen Anda sukses. Bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.